Hari ini kita membahas tentang manusia. Jadi manusia itu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, karena kalau dulu kemarin saya pernah menyebutkan bahwa ada 3 makhluk. Satu, malaikat. Malaikat itu hanya diberikan oleh Allah potensi berupa akal. Kemudian hewan. Hewan itu diberikan potensi oleh Allah berupa nafsu. Nah, sementara manusia itu diberikan dua-duanya. Diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Sehingga kalau manusia itu dengan akalnya bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, maka dia derajatnya akan bisa menandingi malaikat. Tapi sebaliknya, jika akal yang kalah oleh nafsunya, maka manusia itu statusnya akan sama dengan hewan. Nah, di situ ya. Jadi apa ada manusia yang melebihi tingkatannya dengan malaikat? Ada. Di antaranya termasuk itu adalah Rasulullah. Ya, waktu peristiwa Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, itu kan diantar oleh malaikat Jibril naik ke langit. Lah malaikat Jibril itu berhenti sampai di langit 7 saja ketika akan menuju Arsy, menuju ke Allah. Nah malaikat Jibril tidak kuat. Sudah Muhammad, saya sampai di sini saja, saya tidak kuat untuk naik ke atas. Akhirnya Rasulullah sendiri bertemu dengan Allah. Berarti masih kalah derajatnya dengan manusia. Itu manusia Rasulullah ya. Dan kalau manusia hanya yang dipakai nafsunya, dikatakan dalam Al-Quran mereka itu lebih hina dibandingkan dengan hewan. Seperti hewan bahkan lebih hina. Hewan itu pakai nafsu kan. Kalau manusia dituntun oleh nafsunya yang kuat, nafsunya yang menang, dia bisa melebihi rendahnya hewan. Itu. Ya, makanya manusia itu memang jika dibahas itu sangat unik sekali ya. Sangat unik, memiliki kekhasan tersendiri. Al-Quran itu mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku memuliakan anak turun Nabi Adam. Manusia dimuliakan. Dalam surat At-Tin lagi dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Banyak manusia itu dipuji dalam Al-Quran karena memang manusia memiliki tadi itu keunikan tersendiri, kekhasan tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan mengapa manusia kok yang dipilih sebagai khalifah kok bukan yang lain? Tinjauan tadi itu. Nah, ini pernah terjadi perdebatan antara Allah dengan malaikat. Ketika Allah mengatakan niatnya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya mau menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat kemudian agak sedikit sangsi. Kata malaikat, loh kenapa engkau kok tidak menciptakan saya, kok tidak menjadikan saya saja yang jadi khalifah? Ya, malaikat mengatakan, kalau yang dijadikan itu makhluk berupa itu manusia. Padahal mereka itu tugasnya setiap hari itu sudah seringkali berbuat kerusakan. Ya, akhirnya kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ustalah aku sing roh. Kata Allah gitulah. Saya lebih tahu daripada kamu. Betul. Ketika Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dan Nabi Adam dijadikan khalifah, justru Nabi Adamlah yang mengajari malaikat tentang ilmu pengetahuan. Berarti masih kalah statusnya malaikat dengan manusia. Ya. Tuh. Nah, terkait dengan tugas manusia, nanti di sini ada nanti. Nih, kita lanjut aja ke sini. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah ada semuanya di sini. Ya, ini terkait kita hari ini belajar diskusi tentang manusia.
Otomatis kita yang hadir semuanya di sini kan manusia. Ya. Kadang-kadang kita sendiri kan tidak tahu tentang siapa sih kita. Ya, tidak tahu tentang manusia itu sendiri. Padahal dalam banyak istilah, terutama dalam Al-Quran disebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sebenarnya dia tahu potensi dan bakat yang dimilikinya. Bahkan justru kalau kita bisa mengetahui potensi dan bakat kita, artinya kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan. Kan kunci sukses itu sebenarnya bukan kita bisa segala-galanya. Bolehlah kita bisa segala-galanya, tapi kalau kita hanya bisa atau menguasai punya potensi satu saja, yang itu kita ketahui potensi dan bakat yang terpendam dalam diri kita, kemudian potensi dan bakat itu kita maksimalkan, kita follow up, maka disitulah kesuksesan itu akan tercapai. Justru biasanya orang yang bisa apa saja, bisa segala-galanya, dia tidak bisa sukses. Karena dia bingung, saya itu bisa apa ya? Karena dia bisa semua. Akhirnya mau melangkah ke ini, akhirnya dia agak sedikit gamang gitu ya. Gamang itu ragu-ragu. Tapi kalau dia misalkan bisa satu saja, yang itu sesuatu yang buat dia itu sangat baik, kemudian dia mampu memanfaatkannya secara maksimal, maka disitulah kesuksesan seseorang itu bisa didapatkan. Nah, semua manusia memiliki potensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya potensi. Cuma itu yang perlu kita galih, potensi yang ada dalam diri kita, yang itu kemudian harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Ya, kita contohkan banyak pelawak-pelawak. Mohon maaf ya, banyak pelawak. Kalau kita sering mengatakan artis itu harus ganteng, harus cantik, ya kan? Tapi ya mohon maaf, pelawak itu dari ukuran ganteng dan cantik itu tidak masuk kriteria di sana. Tapi ya akhirnya mereka bisa sukses. Contoh misalkan saya sebutkan Tukul Arwana. Kalau dibilang dengan saya mungkin masih ganteng saya, gitu kan? Tapi suksesnya saya kalah jauh, ya, kalah jauh. Nah, disitulah butuhnya manusia itu harus bisa menemukan potensi dari dirinya, yang kemudian potensi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kita sekarang hari ini akan berbicara tentang peran dan fungsi manusia. Peran dan fungsi. Peran dan fungsi manusia. Ya, manusia itu punya peran dan fungsi ada dua. Jadi yang sudah disampaikan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, disebut dengan Abdullah, bahasa Arabnya begini, Abdullah. Ya. Kemudian peran dan fungsi berikutnya adalah sebagai khalifah. Khalifah. Nah, dua sebenarnya. Fungsi manusia itu cuma ini sebenarnya, dua, peran dan fungsi manusia. Tapi kedua-duanya ini bisa dibilang kalau menurut saya adalah sesuatu yang bersifat kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya, bertolak belakang. Kalau Abdullah ini dia bersifat pasif, indeterminan. Kalau ini adalah aktif, determinan. Satunya aktif, satunya pasif. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, manusia itu tidak punya kehendak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau kita bicara takdir ya, saya kembalikan ke sini dulu. Takdir manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan qadariyah. Yang kedua disebut dengan jabariyah. Qadariyah itu artinya
manusia itu punya kehendak sendiri untuk menentukan dirinya. Sementara yang kedua, faham Jabariyah menyebutkan bahwa manusia itu tidak punya kehendak dan kemauan apa saja. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini dua faham yang seakan-akan memang bertentangan, bertolak belakang. Ya, satu faham mengatakan manusia itu punya kemampuan untuk menentukan dirinya. Yang kedua, faham yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, ini sebuah pemikiran, ya, sebuah pemikiran. Karena itulah dari faham ini, Jabariyah ini, manusia itu tugas dan fungsinya sebagai hamba Tuhan saja, pasif saja. Pasif itu ya tidak punya kekuatan untuk menentukan dirinya. Sampeyan tidak punya kemampuan untuk menentukan saya besok jadi apa. Bahkan sampeyan tidak bisa menentukan saya nanti 1 menit lagi, 1 jam lagi akan berbuat apa. Itu tidak bisa menentukan. Ini kalau dari faham ini. Karena tugas di sini manusia hanya tunduk pasrah kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau dalam bahasa sederhana, kalau sampean pernah melihat wayang, wayang itu siapa yang menentukan, yang menjalankan itu loh? Dalang kan? Nah, dalang itu mau memainkan si tokoh wayang itu sebagai apa? Ya tergantung wayangnya. Wong wayang tidak bisa bergerak, tidak bisa wayang protes. Misalkan wayang itu dibuat sebagai tokoh antagonis, marah-marah, ngamuan, pokoknya jahat lah. Si tokoh wayang tadi itu dia tidak bisa marah pada dalangnya. Dalang, sampean kok ngasih peran saya tidak enak terus. Saya disuruh marah, saya disuruh berbuat jahat, saya disuruh tidak boleh berbuat baik pada orang. Wayangnya tidak bisa protes. Ya apa kata dalangnya? Bahkan dalang bisa menentukan dia itu mati, bisa. Nah ini manusia sebagai fungsi yang pertama sebagai hamba Tuhan itu seperti itu sebenarnya. Karena itulah kunci di sini manusia itu adalah ibadah. Ya, tadi ayatnya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali dia beribadah kepadaku, beribadah saja. Tidak punya tugas lainnya sampean itu. Ibadah itu artinya lah pasrah sih. Iya, tunduk ya situ dok tugas sampean itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau yang pertama. Disinilah peran dan fungsi manusia itu sebagai seorang makhluk yang sudah ditentukan segala sesuatunya oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, nanti saya jelaskan secara panjang lebar setelah yang kedua ini dengan khalifah ini. Ya. Ketika manusia itu fungsinya sebagai hamba Tuhan, ya hamba itu kalau dalam bahasa abdun Arabnya itu abdun itu bisa dikategorikan sebagai budak. Ya, hari ini mungkin sudah tidak ada yang namanya budak itu. Kalau dulu budak itu dia tidak punya kekuasaan apapun terhadap dirinya sendiri. Bahkan terhadap dirinya itu tidak punya kekuatan apa saja. Semua digantungkan oleh tuannya, majikannya. Itu kalau sampean hari ini orang bebas, ya. Ini. Nah, fungsi yang kedua, manusia itu sebagai khalifatullah, penggantinya Allah di muka bumi. Nah, dari sinilah fungsi yang kedua ini bertolak belakang dengan yang pertama. Kalau fungsi yang pertama manusia itu pasif, manusia itu determinan, dia hanya bertahan, defensif, tidak punya keinginan apa saja, tidak punya kemampuan untuk menentukan masa depannya. Tapi karena fungsi manusia yang kedua itu sebagai khalifatullah, khalifah Allah, penggantinya Allah. Nah, manusia itu penggantinya Allah, tidak main-main, gitu ya. Jadi istilahnya begini, ketika Allah itu menciptakan alam semesta, menciptakan dunia, menciptakan bumi, matahari dan sebagainya,
dalam bahasa kita, dalam bahasa gampangnya, itu Allah akan mengatakan, loh lah lapo aku repot-repot setelah menciptakan, kok saya repot-repot harus ngurusi. Ibaratnya begini ya, ibaratnya begini. Misalkan saya seorang direktur, saya punya perusahaan, saya yang punya direktur. Saya hanya menginginkan perusahaan saya ini bisa establish, bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan. Saya kan tidak perlu harus repot-repot turun tangan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya kecil, sepele, kerusakan, terus sifatnya perbaikan, tidak perlu. Contoh misalkan ini perusahaan saya, ruangan ini. Ada listrik mati, kok saya yang betulkan. Ada kotor sampah misalkan, saya yang mengambil, yang menyapu. Ada kursi rusak, saya yang harus maku. Berarti itu direktur cap opo kan gitu. Akhirnya orang mengatakan, sampean itu direktur kok kayak tukang sapu sih? Sampean direktur apa tukang bersih-bersih sih? Kan gitu. Nah, artinya gini, nanti kita bahas secara mendalam ya gini. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan malaikat yang punya tugas dan fungsi harus menggantikan perannya Allah? Ya, malaikat yang mencabut nyawa. Toh Allah itu bisa mencabut nyawa tanpa adanya dibantu malaikat. Tapi kenapa Allah kok membutuhkan malaikat? Bukan membutuhkan. Kenapa Allah kok menciptakan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa? Allah itu bisa menurunkan hujan, menurunkan rizki tanpa bantuan orang lain. Tapi kenapa ada malaikat yang tugasnya membagi rizki, menurunkan hujan? Malaikat siapa itu namanya? Mikael, ya Michael. Nah, malaikat 10 itu memang bukan bahasa Arab. Jibril itu Gabriel. Mikael itu Michael ya. Itu bahasa Latin semua, memang bukan bahasa Arab. Nah, disitulah ketika Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia sebagai pengganti peran Allah di alam, itu seakan-akan menunjukkan ini loh, saya itu mampu berbuat apa saja tanpa saya harus berbuat. Hebat kan? Sampeyan bisa berbuat membetulkan ruangan ini dengan sebaik-baiknya tanpa sampean bergerak. Nah, itu hebat. Kalau sampean membetulkan ruangan ini dengan jalan sampean bergerak, itu tidak hebat. Nah, bagaimana? Yaitu Allah menciptakan malaikat. Malaikat, lakukan apa yang saya perintah. Allah cuma duduk, ibaratnya gitu ya manusia. Allah cuma duduk dan cuma merintah. Ayo sana nyabut nyawa. Ayo sana turunkan hujan. Ayo sana bagi rezeki. Ayo sana macam-macam. Nah, manusia itu tugasnya seperti ini. Ketika Allah menciptakan alam, menciptakan bumi, menciptakan dunia ini, bukan malaikat yang disuruh. Ya, disuruh siapa? Manusia. Ya, tadi yang ayatnya disebutkan kan, ada ketika Allah menjadikan manusia untuk menjadi khalifah. Loh, kenapa kok tidak diserahkan pada malaikat? Saya kemarin di perkuliahan awal mengatakan ada 3 kategori. Ada yang punya akal dan nafsu. Ada yang punya nafsu saja, ada yang punya akal saja. Lah manusia itu di tengah-tengah, punya akal dan punya nafsu. Malaikat itu punya akal saja. Hewan itu punya nafsu saja. Kalau dia punya akal saja, alam ini tidak begitu bagus. Karena itu dibutuhkan yang punya akal dan punya nafsu. Siapa? Yang manusia. Maka manusia inilah sebagai khalifah penggantinya Allah di muka bumi untuk merawat yang ada di muka bumi ini. Karena itu dia sifatnya harus aktif. Nah, aktif inilah yang disebut dengan qadariyah. Tadi ya, di awal takdir itu saya katakan ada dua faham. Yang satu mengatakan manusia tidak punya kemampuan apa saja terhadap dirinya. Yang kedua, manusia punya kemampuan ini disebut dengan free will. Ya, kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Manusia bisa menentukan saya hari ini harus ngapain, itu bisa untuk yang paham ini. Saya besok harus berbuat apa, dia bisa. Saya besok harus menjadi apa, dia bisa menentukan. Tapi dalam ajaran agama kita yang kita anut, aliran yang kita anut, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah sini.
Dia tidak berfaham qadariyah secara ekstrim, juga tidak jabariyah secara ekstrim, di tengah-tengah. Manusia punya kemampuan tapi terbatas. Contoh misalkan ya, sampean punya tangan megang telinga kan bisa, ya bisa. Sampean punya mata bisa melihat apa saja kan. Tapi coba sampean bisa ndak mata ini dipakai untuk melihat bagian yang atas ini? Nggak bisa kan? Katanya manusia bisa apa saja. Bisa, tapi kemampuannya terbatas. Nah, makanya diambil di tengah-tengah. Ini, dia punya kebebasan, tapi kebebasannya terbatas. Dia punya kebebasan berbuat apa saja, tapi kebebasannya itu dibatasi oleh kemampuan manusia itu sendiri. Ya, manusia tidak bisa melompat di atas gunung yang tinggi. Katanya manusia punya kemampuan yang bebas, betul, tapi dia punya keterbatasan. Nah, di sini ya balik lagi. Peran manusia yang pertama sebagai hamba Tuhan, peran manusia kedua sebagai khalifah pengganti Allah. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai hamba Tuhan dia harus beribadah. Terus apa fungsinya sebagai khalifah pengganti Allah? Dia harus aktif berperan dalam merawat keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, disitulah peran dan fungsi manusia. Itu ya tadi pertanyaan yang sudah saya jawab semuanya. Oke.